Kan teman-teman, ketika sebuah gempa besar terjadi, bukan hanya rumah dan barang-barang kita yang hilang, tapi juga rasa kebersamaan, kepercayaan antar tetangga, bahkan kebiasaan-kebiasaan budaya yang biasanya bikin kita merasa aman. Nah, kehilangan seperti ini bukan cuma soal materi, tapi juga soal sumber daya budaya. Dalam psikologi bencana, ada salah satu teori yang bisa menjelaskan kenapa hal-hal seperti itu sangat berpengaruh. Namanya Conservation of Resource Theory. Teori ini penting sekali karena membantu kita memahami bagaimana orang dan komunitas bisa bertahan menghadapi bencana dengan memanfaatkan berbagai macam sumber daya termasuk budaya. Saya Regina Dita Kusuma Baso. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu Conservation of Resource Theory. Bersama-sama kita akan belajar bagaimana teori ini bisa diaplikasikan di Indonesia, khususnya lewat cultural resource atau sumber daya budaya. Kita juga akan lihat contoh nyata dari bencana di Indonesia, kritik terhadap teori ini, dan tentu saja poin-poin penting yang bisa kita ambil. Conservation of Resource Theory pertama kali diperkenalkan oleh Stephen Hopeful tahun 1989. Intinya, teori ini bilang kalau manusia itu selalu berusaha untuk mendapatkan, menjaga, dan melindungi hal-hal yang bernilai bagi dirinya. Nah, hal-hal yang bernilai ini disebutlah dengan research atau sumber daya. Menurut Hopeful, sumber daya itu ada banyak jenisnya, bisa berupa sumber daya material seperti rumah ataupun uang, personal seperti kepercayaan diri dan keterampilan, sosial seperti dukungan keluarga dan teman, dan yang gak kalah penting, cultural resource, yaitu nilai, norma, identitas budaya, dan spiritualitas yang jadi pegangan dalam hidup sehari-hari. Kenapa sih teori ini penting? Karena stres terjadi saat seseorang kehilangan sumber daya atau merasa sumber dayanya terancam. Bahkan ada istilah resource loss spiral, artinya kehilangan satu sumber daya bisa memicu kehilangan lainnya. Misalnya, kalau rumah hancur karena banjir, kita bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga rasa aman, kepercayaan sosial, bahkan bisa kehilangan kebersamaan budaya kalau komunitas kita tercerai-berai. Nah, dalam konteks bencana, pemulihan gak bisa hanya fokus pada membangun kembali rumah ataupun infrastruktur, tapi juga bagaimana kita menjaga dan memulihkan sumber daya budaya yang menjadi pegangan masyarakat. Sekarang, mari kita lihat diagram yang bisa membantu kita memahami teori ini lebih jelas. Teman-teman sekalian bisa melihat gambarannya di sudut kanan. Pertama, di bagian atas ada kategori research. Menurut COR teori, ada 4 sumber daya utama yang penting bagi manusia. Yang pertama adalah material resource, contohnya itu rumah, uang, atau makanan. Kedua, personal resource, misalnya keterampilan, kesehatan, dan rasa percaya diri. Dan yang ketiga, social resource, yaitu dukungan keluarga, teman, dan komunitas. Kemudian yang terakhir ada cultural resource, yaitu norma, tradisi, dan spiritualitas yang menjadi pegangan hidup. Teman-teman, semua sumber daya ini saling terhubung ya. Kalau satu hilang bisa mempengaruhi yang lain. Kemudian, di bagian bawah ada spiral kehilangan dan pemulihan resource. Spiral ini menjelaskan 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, spiral kehilangan. Kalau seseorang kehilangan satu sumber daya, misalnya rumah akibat bencana, maka ia bisa juga kehilangan rasa aman, jaringan sosial, bahkan kesempatan menjaga tradisi. Kehilangan itu bisa terus berputar dan menambah stres. Adapun sebaliknya, juga spiral pemulihan. Kalau satu sumber daya berhasil dipulihkan, misalnya lewat gotong royong, membangun rumah, maka rasa aman bisa kembali. Hubungan sosial menguat dan nilai budaya pun tetap terjaga. Jadi, pemulihan bisa menciptakan siklus positif yang memperkuat ketahanan masyarakat.
Sekarang, mari kita lihat bagaimana konsep cultural research ini bekerja di Indonesia. Contoh pertama ada gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Saat itu masyarakat Aceh mengalami kehilangan yang luar biasa, keluarga, rumah, dan mata pencaharian. Tapi yang menarik, nilai budaya seperti gotong royong dan juga praktik keagamaan seperti doa bersama dan zikir ternyata jadi penopang besar. Aktivitas-aktivitas seperti ini membangkitkan harapan, memperkuat rasa kebersamaan, dan memberi kekuatan psikologis untuk bangkit. Ini bukti nyata bagaimana cultural resource bisa jadi bagian penting dari pemulihan komunitas. Contoh kedua ada erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta tahun 2010. Warga sekitar Merapi punya kearifan lokal dan mitos yang sudah turun-temurun, seperti figur Mbah Marikjan dan tradisi selamatan. Ketika bencana terjadi, tradisi budaya ini bukan hanya ritual semata, tapi juga memberikan rasa identitas, kontrol, dan kebersamaan. Bahkan ketika pemerintah dan NGO melibatkan aspek budaya dalam program evakuasi dan pemulihan, hasilnya jauh lebih efektif. Dari dua contoh tadi, kita bisa lihat kalau di Indonesia intervensi berbasis komunitas tidak boleh lepas dari aspek budaya. Nilai gotong royong, ritual adat, kegiatan keagamaan, sampai kebiasaan arisan ataupun pengajian. Semua itu adalah cultural research yang bisa mengurangi spiral kehilangan dan menciptakan spiral pemulihan. Jadi, walaupun conservation of research teori ini sangat membantu, tentu saja teori ini juga punya keterbatasan. Pertama, teori ini awalnya banyak dikembangkan di konteks barat. Artinya, definisi research bisa saja berbeda-beda kalau kita pakai di budaya lain, termasuk Indonesia. Yang kedua, cultural research itu sulit diukur secara objektif. Misalnya, seberapa besar pengaruh doa bersama terhadap ketahanan psikologis itu agak susah diteliti dengan angka. Yang ketiga, conservation of research theory terlalu fokus pada sumber daya, tapi kurang membahas soal dinamika kekuasaan atau ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya di masyarakat. Beberapa ahli juga mengkritik bahwa teori ini terlalu research oriented dan kurang memperhatikan aspek emosional serta narasi personal. Karena itu sering disarankan supaya conversation of research theory digabungkan dengan teori lainnya, misalnya social capital theory ataupun post traumatic growth. Jadi ada 3 hal utama yang bisa kita ingat dari pembahasan ini. Oke, sebagai refleksi, coba teman-teman pikirkan di daerah tempat tinggal kalian, adakah kearifan lokal ataupun tradisi tertentu yang bisa dijadikan modal budaya untuk menghadapi bencana. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa teori bukan hanya konsep abstrak, tapi juga bisa dijadikan paduan praktis untuk memahami dan memperkuat masyarakat kita dalam menghadapi bencana. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang conservation of research theory dengan fokus pada cultural research dalam konteks di Indonesia. Kita sudah melihat bahwa sumber daya budaya seperti gotong royong, spiritualitas, dan kearifan lokal ternyata bisa menjadi benteng penting dalam menghadapi bencana. Melalui contoh kasus di Aceh dan Merapi tadi, kita belajar bahwa aspek budaya bukanlah sekedar pelengkap, tapi benar-benar menjadi fondasi pemulihan psikologis dan sosial masyarakat. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu teman-teman memahami bagaimana teori ini relevan, sekaligus memberikan inspirasi untuk melihat potensi budaya kita sendiri dalam menghadapi tantangan bencana. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you!